motor. Bahkan di motor pun dengan berbagai macam motornya, mereka punya kelompok-kelompok tersendiri. Apa yang mereka dapatkan? Semua harus mulai merenungkan, memikirkan. Ada yang bertahun-tahun berteman dengan satu kelompok manusia. Coba engkau duduk merenungkan, dapat apa? Apa manfaat buat akhiratku dan untuk duniaku? Ahibati fillah, banyak persahabatan dan pertemanan yang hanya menghabiskan waktu. Bahkan terkadang keluarga menjadi korban. Suami karena banyak kawannya, dia sibuk menyalurkan hobi dan keinginannya dengan kawan-kawannya. Tugas dia sebagai seorang ayah, kewajiban dia sebagai seorang suami, kadang-kala terbengkalai. Karena waktunya lebih banyak habis untuk kawan-kawan. Padahal kita tahu modal hidup manusia itu bukan harta, tapi waktu. Waktu kita. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, tapi waktunya habis. Sehingga dia harus mati. Meninggalkan semua hartanya. Kita punya waktu yang terbatas. Yang kita semua dengan setiap tenggelamnya matahari, waktu kita berkurang. Ditambah lagi dalam dunia perkawanan kita, berapa banyak yang dikecewakan oleh kawan dekatnya. Dia percaya dengan kawannya, tapi ternyata dikhianati. Berapa banyak orang-orang yang kecewa dengan kerabatnya sendiri. Yang diharapkan saling mencintai, saling menolong dan membantu. Tapi banyak manusia-manusia yang pertemanannya hanya karena kepentingan. Ada gula, ada semut. Padahal kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rahman ayat 60. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal dibaca. Nah, silakan. Minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsana Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Artinya? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kala kita dikecewakan sama orang-orang yang kita harap kita saling mencintai. Ahibati fillah. Namun ada kekecewaan yang dapat diobati. Karena kita masih hidup di dunia. Setelah kita mengetahui hakikat kawan kita yang kita percayai, ternyata dia berkhianat, ternyata dia menyakitin kita, maka saat itu kita akan berpisah dengan orang tersebut. Sambil mengatakan selamat tinggal. Tapi ada penyesalan yang tiada guna. Karena penyesalan itu terjadi di hari kiamat. Gara-gara kawan-kawan kita di dunia. Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-Furqan
ayat 27-29 sampai 29. Tentang cerita penyesalan orang yang menggigit tangannya. Orang biasanya kalau menyesal itu gigit jari. Tapi hari kiamat dia gigit tangannya. Gara-gara salah berkawan. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت Ya مع laitani الرسول takhadtu. سبيلا. Nah, turunkan. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Barakallahu fiik. Iya. Dia menyesal karena salah berkawan. Tapi apa gunanya? Maka Allah menceritakan kejadian-kejadian pada hari kiamat agar kita mengambil pelajaran. Agar kita tidak menjadi seperti mereka. Sehingga disinilah pentingnya adab berteman. Nih, sesama dokter, dia akan berteman dengan dokter. Sesama perawat biasanya karena tempat kerja dia banyak kawan-kawan. Sesama perawat, sesama satpam, biasanya sama mereka. Tapi kita ngelihat, ada yang kawannya itu mengingatkan kepada kebaikan, ada kawan-kawannya pada nggak sholat gitu. Dan dia akan terpengaruh dengan kawannya. Nabi SAW, beliau menggambarkan kepada kita bagaimana pengaruh besar seorang teman. Mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan kawan baik, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu seperti seorang yang membawa parfum, yang menjual misik, dan seorang yang meniup api untuk pandai besi. Dia pompa itu api. Adapun orang yang membawa misik, boleh jadi kata Nabi SAW, dia kasih hadiah sama engkau, parfum yang wangi. Sehingga orang-orang di rumahmu mencium wanginya. Di masjid mencium wanginya. Atau engkau beli sama dia. Engkau gak dikasih tapi engkau beli karena tertarik dengan parfum tersebut. Dan parfum itu pun bermanfaat buat engkau dan buat keluargamu. Kalau ternyata engkau tidak dikasih, engkau tidak beli, ya ada kebaikan minimal yang kau akan dapatkan. Engkau akan mendapatkan aroma wangi dengan kumpul sama orang tersebut. Tapi kalau teman dudukmu buruk, kata Nabi SAW, kanafikhil kir, seperti pompanya pandai besi.
Kalau di Indonesia banyak pakai bambu yang dipompa ya, yang dia akan mengeluarkan udara yang membuat api itu membara. Kemudian biasanya ada percikan-percikan api yang berterbangan. Seperti itu. Bisa jadi dia membakar pakaian. Atau paling tidak kau mencium aroma yang tidak enak. Maka adab yang pertama dalam berkawan, carilah kawan yang beriman. Minimal kawan kita itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Jadi kita lihat sama siapa nih kita berkawan. Carilah orang yang beriman yang minimalnya, ini paling minimal sudah. Mungkin dia belum baca Quran, mungkin dia belum sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi ini orang yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Kita selamat kalau kawan kita seperti itu. Tapi kalau kawan kita nggak sholat, ya udah, tunggu waktu engkau akan jadi seperti dia. Atau paling tidak, engkau akan dapat aroma buruk karena kumpul sama dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ini syaratnya iman. Orang Islam itu derajat keimanannya berbeda-beda. Tapi orang beriman paling tidak melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya orang yang engkau undang ke rumah, kumpul sama dia, makan bersama dia. Ini orang levelnya harus lebih tinggi lagi. Taqi. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis rawahu Abu Dawud. Kemudian di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu tergantung agama kawan dekatnya. Agamamu ikut agama teman dekatmu. Kalau dia rajin sholat ke masjid, insya Allah engkau akan dibawa ke masjid. Kalau dia rajin ngikutin kajian, engkau akan dikasih link kajian hari ini. Karena dia orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ternyata teman dekatmu ahli maksiat, maka engkau akan dapat kiriman link kemaksiatan. Akan diingatkan waktu berbuat maksiat, tempat berbuat maksiat. Tergantung kawanmu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah setiap orang itu melihat dengan siapa dia berkawan. Kalau kawan-kawannya koruptor, ya dia akan jadi seperti itu. Makanya kadang-kala sebagian orang mengatakan, "Ustaz, di mana Anda berada di tempat kerja yang sistemnya udah korup, Ustaz. Udah gak benar sistemnya." Engkau harus merubah. Harus berjuang. Kalau enggak, sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan berusahalah ketika engkau dapat orang yang beriman, engkau menjadikan perkawananmu karena Allah. Bukan karena kepentingan. Bukan karena satu profesi. Oke, teman-teman ini perawat di rumah sakit, banyak yang satu profesi. Mungkin ada puluhan, bahkan ratusan. Maka engkau pilih dari mereka yang mana. Oh, fulan. Kenapa engkau berkawan sama fulan? Tidak dengan fulan. Aku lihat fulan nih, kalau ngurusin pasien, Masya Allah, lillahi ta'ala. Bahkan dia kadang-kala ngajarkan kepada pasien tata cara tayamum. Anda lihat dia juga ketika adzan dikumandangkan, dia berusaha untuk sholat ke masjid. Baik banget lah fulan. Ya.
kita mencintai dia karena Allah. Karena dia orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang baik kepada makhluk Allah. Maka kita membangun persahabatan sama orang ini karena Allah. Bukan karena profesi. Tapi karena Allah. Yang Rasul SAW tatkala menyebutkan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Salah satunya siapa? Warajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kumpulnya, duduknya, kerjanya karena Allah Azza wa Jal dia bersama-sama. Dan berpisah pun karena Allah. Maka itu akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seorang mencintai saudaranya, mencintai kawannya karena Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan manisnya beriman. Sebagian kita sampai hari ini jadi orang Islam 40 tahun, jadi orang Islam 40 tahun, bahkan ada yang 60 tahun Muslim dia. Tapi dia merasa Islam ini kok jadi beban ya buat dia. Belum bisa dia sholat itu dengan dorongan jiwa yang penuh dengan cinta. Belum bisa. Maka mungkin sebabnya ini. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man ahabba an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang ingin merasakan lezatnya keimanan, maka hendaklah dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Tatkala itu yang kita lakukan, maka kita akan saling memberikan syafaat pada hari kiamat. Persahabatan ini, perkawanan ini, walaupun terputuskan sementara dengan kematian, atau dengan perginya dia ke tempat yang jauh sehingga kita tidak bisa lagi berduaan sama dia. Tapi kelak pertemanan ini akan sampai hari kiamat. Dan tidak akan putus. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zukhruf ayat 67. Nah, silakan dibaca. Di surat Az-Zukhruf ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang membangun persahabatan di atas takwa, maka persahabatan itu akan terus berlanjut. Tapi yang berkawan karena pertemanan, yang berkawan karena kepentingan, berteman karena tujuan duniawi, maka mereka akan saling memusuhi. Jadi musuh hari kiamat. Ini gara-gara engkau. Saling melaknat, saling memaki, saling mencerca. Yang bertakwa saling bergembira. Bahkan mereka saling memberikan syafaat. Adab yang kedua, kita perlu menjaga kerukunan. Karena ada orang yang berteman gak lama pisah. Ada apa sih? Rasul SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ketika 2 orang ini dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Mereka berdua, 2 orang berangkat dari Madinah, melakukan perjalanan panjang sampai ke Yaman untuk berdakwah. Apa pesan Nabi SAW kepada 2 orang ini? Yassira wa la tu'assira wa bashira
wala tunaffira wa tatawa'a. Kata Nabi SAW, berilah kemudahan dan jangan membuat sulit orang. Berikan kabar gembira yang membuat orang senang. Jangan membuat orang itu kabur dari Islam, takut sama Islam. Wa tatawa'a. Serta hendaklah kalian saling rukun. Wala takhtalifa, jangan ribut ya. Jangan berselisih, jangan bertikai. Berusaha menjaga kerukunan. Makanya di antara yang perlu dihindari dalam rangka menjaga kerukunan ini, jangan berdebat sama kawan sendiri. Jangan bergurau berlebihan. Sebagaimana pesan Nabi Daud kepada putranya, ya bunayya iyyaka wal mira. Wahai ananda, hindari perselisihan. Hindari pertikaian. Hindari perdebatan. Fa inna naf'ahu qalil. Manfaatnya sedikit manfaat. Wa huwa yuhayyijul adawa bin ikhwan. Tapi efek sampingnya dia dapat membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang saling mencintai gara-gara debat. Maka berusahalah untuk mengalah. Apalagi urusan dunia. Dalam urusan agama kalau kita melihat ya, kalau ana debat sama saudara, ana ribut nih. Asan kita berangkat ke ustadz. Daripada ribut sama antum, ana cinta sama antum, coba kita tanya. Mungkin memang pendapat antum yang benar. Jadi berusaha untuk menjaga kerukunan. Dan Nabi SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kadang-kala kita berusaha, enggak, ana yang benar, tunggu, bicara engkau yang benar. Dia merasa benar. Enggak ketemu, datang kepada orang yang alim. Apalagi kalau urusan dunia, urusan handphone, urusan motor, urusan mobil. Oh, enggak, yang bagus ini, yang ini itu. Jaga hati saudara. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Yang ketiga, perlu bersikap lemah lembut sama saudara kita, sama kawan kita. Ada orang-orang yang kasar sama kawannya. Kalau ngomong nyelengit, pedas, bikin sakit hati. Allah Azza wa Jalla ketika mensifati Nabi kita Muhammad SAW bersama pengikutnya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah SAW. Dan orang-orang yang bersama Nabi itu mereka tegas terhadap orang-orang kafir dan saling mencintai bersama orang-orang yang beriman. Bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a min syai'in illa sya'na." Sikap lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Tapi kalau dicabut dari perkara itu, maka jadi rusak dan buruk perkara tersebut. Hadits riwayat Muslim. Jadi kita perlu, kalau memang anak ini karakternya keras, temperamental, ini dan itu, ya dirubah sikapnya. Allah mengatakan kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau orangnya kasar dan hatinya keras, orang-orang kabur dari engkau, meninggalkan engkau. Ini Nabi alaihissalatu wassalam.
utusan Allah, pembawa kebenaran. Kalau sikapnya keras, kasar, nggak ada yang mau orang. Makanya berapa banyak orang itu ya yang kawannya terus ganti, nggak berhenti-berhenti. Kadangkala kawan kita itu pembantu di rumah. Mungkin kita tidak menganggapnya kawan, padahal dia yang menemani kita. Menemani anak-anak kita. Menemani rumah kita, menjaga rumah kita. Ada majikan yang pembantunya selalu ganti. Ganti lagi. Berhentikan. Ganti lagi. Berhentikan. Kalau ditanya kenapa diberhentikan pembantu? Aduh, pembantu nih gak bener. Gak nurut kayak, gak bisa kerja ini itu. Pembantu yang kedua sama. Pembantu yang ketiga sama. Keempat sama. Semua berhenti. Tunggu dulu. Engkau menyalahkan pembantu. Bisa jadi penyakitnya adalah engkau sendiri. Engkau. Yang kasar. Yang keras hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, keras hatinya, kabur orang-orang. Maka kita perlu bersikap lemah lembut. Yang kemudian adab yang selanjutnya adalah sedang-sedang dalam mencintai kawan kita. Tidak berlebihan. Ada yang cinta sama kawannya cinta mati sehingga dia buta. Nggak melihat kekurangan kawannya. Bahkan kesalahan dianggap kebenaran. Kekurangan dianggap kesempurnaan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Mata yang memandang dengan penuh keridhaan. Maka tidak ada aib sedikit pun dari orang itu. Tapi kalau sudah memandang dengan kebencian. Maka semuanya jadi aib dan kekurangan. Akan menampakkan segala kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidhaka yawman ma. Wa abghid baghidhaka yawman ma. Au haunan ma. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Yang artinya cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Nggak berlebih-lebihan. Karena boleh jadi orang yang sekarang kau cintai kelak akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Dan bencilah orang yang sedang kamu benci itu sekedarnya. Dia punya kesalahan, ya udah itulah penyebab kesalahannya. Jangan semuanya akhirnya kau lupakan kebaikan dia. Bas. Dan boleh jadi kawanmu yang sekarang kau benci. Suatu hari menjadi orang yang kau cintai. Maka tolong dalam berkawan, berteman, kita mencintai kawan kita, ya sekedarnya. Bagaimana berlebihan mencintai? Jadi berlebihan mencintai seseorang itu seperti anak kecil yang menyenangi sesuatu dengan berlebihan. Sampai nangis-nangis kadang-kala dia kalau gak dikasih apa yang dia sukai. Marah-marah, lupa dengan dirinya. Dan membenci seseorang itu berlebihan adalah ketika kita membenci sampai muncul hasad, iri, dengki, kita kepingin orang itu celaka, kita kepingin orang itu binasa, jangan berlebihan. Engkau juga perlu menerima kekurangan teman. Kalau kita mencari kawan yang tanpa kekurangan, man talaba akhan bila aibin, baqiya bila akhin. Barang siapa yang hidup mencari saudara
tanpa celah, tanpa kekurangan, maka sampai mati dia nggak punya saudara. Kenapa? Kullu bani Adam khata. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu berbuat salah. Maka tatkala engkau berteman, engkau sudah tahu kawanmu ini manusia. Dia berbuat salah kepada Allah. Dia salah ngomong kepada dirimu. Dia melakukan tindakan yang mungkin tidak engkau sukai. Wajar. Kenapa? Manusia dia. Tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan arahan. La yafruk mu'minun mu'minah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan gak boleh seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Ini konteksnya bicara tentang suami istri. Gak boleh suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia membenci perilaku istrinya, bukankah ada perilaku lainnya yang dia sukai? Kita diperintahkan untuk melihat kelebihan, bukan fokus kepada kekurangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah hadis ini dalam kitabnya dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan walaupun konteks hadis ini hubungan suami istri, tapi itu pun perlu dipraktekkan dalam hubungan pertemanan. Melihat kepada kekurangan akan membuat perpecahan dan kebencian. Tapi melihat kepada kelebihan akan menutupi kekurangan dan akan menumbuhkan cinta. Dan kita akan terus bisa jalan bersama. Maka di antara akhlak yang mulia, adab yang mulia dalam kehidupan kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya, aina najidul afiyah, di mana kita mendapatkan keselamatan dalam bergaul sama manusia ini gimana gitu loh. Kadang kala kita disakitin, kadang kala ada yang bully, kadang kala macem-macem gitu loh. Kita udah berusaha berbuat baik tapi realitanya kayak gini gitu loh. Di mana kita mendapatkan keselamatan? Kata Imam Ahmad, tis'atu a'syaril afiyah fit taghaful anizzallah. Kata beliau 90% tempatnya keselamatan dalam pergaulan itu adalah ya berusaha nutup mata atas kesalahan kawan-kawan kita. Nutup mata. Selama masih bisa ditoleransi kesalahannya, selama dibandingkan kebaikannya, aduh nggak ada apa-apa kesalahan dia. Kemudian beliau mengatakan bal hiyal afiyah kulluha. Tapi sebenarnya keselamatan 100% itu kalau kita punya perilaku taghaful, pura-pura nggak tahu. Tutup mata. Ada orang yang terlalu perasa, ngambekan dia, sensitif ya. Kalau saudara kita mengucapkan ucapan yang masih bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang positif, lakukan itu. Kalau memang nggak ada gitu, sampai dikatakan kalau saudaramu itu melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang bikin kau sakit hati, kau cari 70 alasan. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia nggak niat, mungkin maksudnya dia ini dan itu. Setelah engkau cari 70 alasan, kemudian nggak dapat, apa yang harus dilakukan? Kau katakan kepada dirimu, mungkin dia punya alasan yang kau tidak mengetahuinya. Kita perlu menutup mata jemaah, melihat kepada kelebihan, tidak fokus kepada kekurangan. Dan ahibati fillah, jangan memaki teman kita. Jangan mencerca dia. Dia kalau dia melakukan kesalahan, kita tahu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Karena kadangkala orang kalau marah itu lupa dengan apa yang dia ucapkan. Padahal malaikat itu mencatat. Dan lisan ini dapat menembus
Apa yang tidak dapat ditembus dengan jarum rumah sakit bisa tembus lisan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaru bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka kalau bertutur kata memilih kata-kata yang paling baik. Kenapa? Setan ini nungguin. Dia berusaha untuk merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai. Ditunggu kata-kata yang berbahaya, dia gunakan untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah Azza wa Jal? Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjadikan maaf itu sebagai sikap. Perintahkan kepada kebaikan. Di sini kita memaafkan saudara kita, tidak mencela dia, tidak memaki dia, tapi kita bukan berarti membiarkan. Enggak. Kita perlu perbaiki. Disinilah kawan perlu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Ketika melihat kawannya melakukan perbuatan dosa, tidak dibiarkan. Tidak dimaafkan. Anda maafkan dia, oke. Tapi dikasih tahu. Agar dia tidak mengulangi. Atau paling tidak mungkin dia ngerti, oh ternyata gak boleh kayak gitu ya. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa matahabbatnan. Tidaklah dua orang yang saling mencintai. Thumma furriqa bainahuma. Kemudian dua orang ini dipisahkan. Ini orang saling mencintai. Yang katanya lillahi ta'ala. Tahu-tahu kok berpisah. Apa penyebabnya? Illa bidzambin ahdathahu ahaduhuma. Ingin tahu sebabnya apa? Dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ingat, kita jangan mencerca, jangan memaki. Maafkan kalau kesalahan itu berkaitan dengan diri kita, kita maafkan. Tapi kalau berkaitan dengan hukum Allah, ya kita perintahkan dia dengan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Tapi ingat, orang-orang bodoh gak bisa dikasih tahu. Makanya jangan berkawan dengan orang bodoh. Orang bodoh tuh dia menganggap yang baik buruk, yang buruk baik. Maka dia akan menjauhkan kita dari manfaat dan mendekatkan diri kita kepada mudarat. Tapi dalam bayangan dia, enggak. Maka adabnya ya berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian adab yang selanjutnya, saling membantu. Saling tolong menolong. Rasul SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Azza wa Jal akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka ini kesempatan kita menolong saudara kita, kawan kita yang kesusahan. Karena kita memang bukan karena kepentingan. Kalau perkawanan kita, pertemanan kita karena kepentingan, maka kita akan menjauh. Tatkala dia terkena musibah. Tatkala dia sedang kesulitan ekonominya. Kita akan menjauh dari dia. Karena kepentingan kita gak ada lagi sama dia. Tapi yang membangun pertemanannya karena Allah, subhanallah. Jangan ditanya. Dia akan berkorban untuk kawan. Ada cerita 3 orang ini jemaah. Subhanallah. Ada satu orang. Seorang pedagang. Mau lebaran kayaknya sudah jemaah. Dia butuh uang.
Akhirnya dia berangkat ke sahibnya. Dia cerita, aku perlu uang, kata dia. Sekian. Oke, akhirnya dikasih orang ini, kawannya ini, dikasih 1 karung duit 1.000 dinar. Dikasih, engkau pakai. Ini orang padahal gak punya uang lain. Tapi karena dia melihat kawannya membutuhkan, udah, engkau pakai dulu. Dia juga mau lebaran sama keluarganya. Akhirnya dia mau cari pinjaman. Yang cari pinjaman ini, sebelum yang punya duit itu ya pinjaman, ada orang datang ke rumahnya yang tadi pinjam duit 1.000 dinar. Dari Bani Hashim. Dia berkata, aku butuh uang. Dia baru pinjam duit. Akhirnya tenang, absyir, kata dia, ada fulus, kata dia. Masuk ke dalam rumah, ketemu sama istrinya. Istrinya tanya, engkau mau kasih berapa dia? Kata suaminya, aku kasih setengahnya. Separuh dari uang yang dipinjam itu. Kata istrinya, engkau kasih setengahnya. Ya Allah, engkau tadi pinjam sama orang. Engkau itu bukan apa-apa, dikasih 1.000 dinar. Lalu ini nih dari keturunan Nabi SAW, dari Bani Hashim. Engkau tidak bantu dia. Kasihkan semuanya, kata dia. Kata Suhaib, kasih semuanya sudah. Subhanallah. Kemudian yang minjemin uang dari 1.000 dinar itu datang ke orang ini. Mau pinjam duit lagi. Ketika duit itu dikeluarkan, yang orang dari kalangan Hashimi ini mau nyerahkan semua. Uang ini jadi gak dibuka. Karungnya itu tetap. Dia lihat, ya Allah, ini uang yang punya aku berputar gitu. Seperti itu mereka berkawan. Bukan karena kepentingan. Tapi karena diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang terakhir, di antara adab yang penting buat kita adalah mendoakan sahabat kita, kawan kita. Tatkala seorang mendoakan sahabatnya, kawannya, tanpa dia tahu, Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, yursilu malakan, akan kirim malaikat yang mengaminkan doa antum. Ketika kita beri, ya Allah, fulan, ya Allah, berikan kemudahan urusannya. Malaikat mengatakan amin. Dan engkau juga mendapatkan hal itu. Semoga dimudahkan urusan. Jadi ketika orang-orang yang saling mendoakan, yang mengaminkan doanya itu malaikat. Dan ada hal yang penting juga. Masalah doa. Ketika kawan kita yang dulu baik sama kita, orang yang bertakwa kepada Allah, tahu-tahu dia menyimpang. Kok fulan gak pernah hadir lagi kajian? Doakan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di kota Madinah ada orang dari Syam kalau gak salah. Yang biasa datang ke Madinah di majelisnya Umar. Setelah berapa waktu Umar tanya, fulan kemana? Kok gak pernah hadir lagi? Ada yang tahu, ya Amirul Mukminin, fulan kembali ke masa lalunya, dia minum khamr lagi. Akhirnya Umar panggil penulisnya, tulis. Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Dia tulis firman Allah, ghafirud dzambi, qabilut taub, syadidil iqab, dzit taul, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allah, dia Umar tulis ini, kirimkan kepada saudaranya. Lalu Umar mengatakan, doakan saudara kalian. Ketika surat Umar sampai kepada orang ini, ya Allah, kata dia, Allah itu mengingatkan aku kepada besarnya rahmatnya, besarnya ampunannya, tapi dia juga mengingatkan aku dengan azabnya. Akhirnya orang ini bertobat dan kembali lagi menjadi orang soleh. Jadi engkau yang kehilangan kawan-kawan baikmu yang mungkin
Ya karena musibah atau apa. Tolong jangan lupa untuk mendoakan dia agar kembali kepada jalan yang benar ini. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Dr. Sarjana sebagai moderator. Jazakumullah khair. Wa iya. Wa iyakum. Dengar Ustaz ya? Dengar dok. Jelas nggih. Jelas Ya, dok. alhamdulillahirabbil sangat jelas, lugas dan tuntas ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq. Dokter, videonya Alhamdulillah belum Bapak keluar Ibu kayaknya, Dok. sekalian, dan insya Allah ini sangat mudah dipahami, nggih, sangat mudah dipahami. Barakallahu fikum. Namun demikian, tentu dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengikuti kajian, ada pertanyaan. Oke. Sebelum pertanyaan yang secara langsung, Ustadz, mohon maaf, ini ada beberapa yang raise hand. Kita bacakan dulu, kita beri kesempatan dulu yang raise hand. Sebentar. Pertama, ini kebetulan kok akhwat semua ya. Nyun sewu, silahkan nanti menyampaikan pertanyaan. Mbak Yovela Aulia, Mbak Dian Sukma, dan Mbak Indah. Namun nyun sewu tetap off cam, nggih. Yang pertama kami beri kesempatan kepada Mbak Yovela Aulia Rahmi. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Yovela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sehat selalu, Ustaz. Barakallahu amin. Nah, Izin bertanya, Ustaz. tafadhali. Jadi gini, Ustaz. Saya kan punya teman, Ustaz, punya sahabat. Saya sudah lama bersahabat dengan sahabat saya ini. Jadi kan sekarang saya sudah mulai untuk mengaji-ngaji sunnah seperti ini, Ustaz. Kemudian sementara teman saya itu belum, Ustaz. Kami dari dulu berteman, alhamdulillah berteman baik dan berteman selalu dengan insya Allah dengan ridho Allah, Ustaz. Karena apapun itu kami selalu bercerita, berbagi satu sama lain dan juga selalu melibatkan Allah dalam setiap permasalahan kami, Ustaz. Tentunya sebagai manusia tidak henti-hentinya kita untuk mengharap jadi yang lebih baik lagi, terutama saya. Dan saya juga ingin teman saya untuk sama-sama menuju ke arah kebaikan seperti dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan Rasul ini, Ustadz. Nah, bagaimana caranya saya mengajak teman saya ini untuk sama-sama ikut kajian-kajian sunnah dan belajar-belajar sunnah yang sedang saya lakukan sekarang ini, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yovela dari mana ya? Mbak Yovela, mohon maaf, dari mana? Mbak Yovela, nyun sewu, identitas dari mana ya? Kota Solo, Sumatera Barat. Oke. Terima kasih Mbak Yovela, dari Solok, Sumatera Barat. Luar biasa sampai Sumatera ini, Ustaz. Masya Allah. Langsung dijawab, Ustaz? Siap dok. Siap dok. Nah, ya hibati fillah. Kita ingat ya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika dia masuk Islam, maka Abu Bakar langsung mengajak kawan-kawannya masuk Islam. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. 5 orang ini bawaannya Abu Bakar. Bayangin ya bagaimana pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. 5 orang bawaannya Abu Bakar ini semua dijamin masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang merasakan lezatnya keimanan, lezatnya belajar Islam yang mungkin selama ini dia nggak peduli ya. Lalu dia berusaha sekarang mengajak kawan-kawannya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah kewajiban sebenarnya kalau kita cinta sama kawan-kawan dan saudara kita. Tapi mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana caranya. Iya, engkau harus berbagi kepada dia. Menceritakan tentang
indahnya Islam ini. Indahnya sunnah Nabi SAW. Engkau bikin dia cinta sama Rasul SAW. Ceritakan kepadanya tentang bagaimana para sahabat Nabi mencintai Rasul SAW, ya, sampai mereka mengikuti segala yang diperintahkan, segala yang dicontohkan karena cinta. Tapi kalau kita berbicara sama kawan kita atau sama siapapun mengatakan, oh ini nggak boleh, ini seharusnya seperti ini. Ketika dia belum cinta, maka kadangkala apa yang kita sampaikan nggak akan masuk ke dalam hati mereka. Tapi kalau kita berusaha untuk menumbuhkan cinta, dan ini untuk semuanya, kadangkala sama orang tua atau sama kerabat, bikin mereka kenal dulu sama Nabi SAW. Kenal sama para sahabatnya, karena tak kenal maka tak sayang. Maka setelah itu, tatkala tumbuh cinta yang memang konsekuensi jamaah dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kenal maka tak sayang. Disinilah usahakan bagaimana anti mengajak kawan anti untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin kajian-kajian ringan yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau peristiwa-peristiwa yang menarik karena orang tuh suka sama cerita. Semoga dengan cara seperti itu dia mulai mencintai Rasul SAW. Dan anti doakan, pegang tangan dia, mintakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah buat kawan anti. Barakallahu fikna. Mbak Lovely sudah cukup nggih? Untuk selanjutnya, mohon maaf sebelum saya bacakan yang chat, ini untuk yang raise hand kami berkesempatan untuk maksimal 5 orang nggih. Nih, sudah 1 tadi. Kemudian yang kedua, kami persilahkan kepada Mbak Sherly. Kepada Mbak Sherly. Enggak. Oke, kepada Mbak Sherly. Monggo kami persilahkan. Sebutkan asal, nggih, nama dan asal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly dari Samarinda. Masya Allah. Nah, Kedengaran ya? Jelas Pak, sekali, Jelas. jelas sekali. Iya, baik, terima kasih. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, saya ini kan pernah memiliki teman yang dulu berhubungan baik Ustadz. Namun karena beberapa hal ada kesalahpahaman di antara kami, terutama teman saya itu tidak amanah dalam apa yang dia janjikan kepada saya. Dan saya juga sempat bahkan sering menegur beliau secara berdua, tidak terang-terangan atas apa kesalahan yang dia lakukan. Terus dia tuh sering berjanji Ustadz, tapi dia ingkar terus Ustadz. Lalu saya tuh memutuskan secara pribadi nih Ustadz, untuk menjauh, karena saya merasa hubungan saya dengan dia itu kalau begini terus akan merusak niat baik saya yang tadinya tulus jadi kesal gitu Ustadz. Ya. Jadi saya mohon nasihatnya nih Ustadz, apakah langkah yang saya lakukan itu salah atau berdosa? Mohon masukannya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dok? Siap. Nah, iya. Pertanyaan Mbak Sherly ini kayaknya mewakili banyak orang ya. Hampir semua mungkin pernah dikecewakan oleh kawan-kawannya. Yaitu proses dalam mencari kawan yang sejati. Apakah sikap kita berpisah dengan orang tersebut sudah tepat? Tadi sempat kita baca firman Allah di surat Al-A'raf ayat 199. Allah memberikan arahan kepada Nabi SAW yang tentunya buat kita pengikut Nabi SAW, khudil afwa.
Yang pertama, engkau harus jadi orang pemaaf. Ya, orang berbuat salah, wajar. Apa yang harus kita lakukan? Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Dan Anda rasa Mbak Sherly tadi sudah melakukan hal itu. Dia sudah memaafkan kesalahan orang tersebut, kawannya, dikasih tahu, bahkan cara ngasih tahunya juga 4 mata, tidak melibatkan orang lain, ya. Namun kalau ternyata dia tidak berubah, apa yang harus dilakukan? Wa'arid 'anil jahilin. Kata Allah, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kita ganti kawan, nggak apa-apa. Kita tidak memutuskan ukhuwah Islamiyah, tidak. Artinya kita kalau bertemu dengan dia, kita ucapkan assalamualaikum. Tapi untuk dekat lagi sudah tidak. Karena kita perlu berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dan orang mukmin itu ghirrun karim, kata Nabi SAW. Orang mukmin itu baik. Orang mukmin itu baik. Tadi dia menutupi kesalahan. Tapi bukan berarti dia dapat ditipu terus, enggak. Dan seorang mukmin itu la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Kata Nabi SAW, seorang yang beriman itu tidak disengat kalajengking atau dipatuk ular dari satu lubang 2 kali. Enggak. Maka sikap yang diambil Mbak Sherly insya Allah tepat ya, sambil kita tetap mendoakan dia. Kita tetap ya mengetahui dia saudara kita sesama muslim. Tapi kalau untuk bersahabat, berkawan, Nabi SAW mengarahkan kita untuk tidak berkawan kecuali dengan orang yang beriman dan tidak makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah tahu dengan karakter kawan kita, ya kita tidak lagi berkawan sama dia, tapi tetap menjadikan dia sebagai saudara kita sesama muslim. Yang kita diperintahkan untuk bertegur sapa, mengucapkan salam. Artinya dia punya hak. 6 hak saudara muslim tetap. Kalau berjumpa ucapkan salam, kalau sakit ya kita besuk ya. Kalau dia minta nasihat kita kasih nasihat, kalau dia bersin kita doakan, kalau dia meninggal dunia kita antarkan ke jenazahnya. Ini buat yang laki-laki mengantar ke jenazahnya. Artinya hak-hak sebagai saudara muslim tetap ada, kita jaga. Tapi persahabatan enggak lagi gitu. Itu enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Terima kasih sekali Ustadz. Sebelum yang raisen ya, penanya selanjutnya, ini ada pertanyaan dari audiens yang secara langsung mengikuti di aula rumah sakit. Kebetulan dari Bu Dr. Teti Kurniawati. Beliau bertanya, bagaimana caranya supaya tidak mudah menghibah Ustadz? Begitu pertanyaannya, singkat Ustadz. Allahu Akbar. Monggo Ustadz. Nah, iya. Ini pertanyaannya singkat, padat jemaah. Karena apa? Karena bicara riba itu mudah banget ya kita lakukan. Sesuatu yang kayaknya nggak ada beban seorang melakukan riba. Bahkan di beberapa tempat riba itu disebut fakihatul majalis. Cuci mulutnya majelis. Jadi orang habis makan tuh cuci mulutnya itu pakai bangkai saudara. Agar kita tidak mudah riba, Allah sudah menyebutkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian mengribain sebagian lain. Bagaimana supaya kita tidak mudah riba? Allah gambarkan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah mau kalian makan bangkai saudara kalian? Gak suka kalian. Bayangin ya, yang di rumah sakit, yang kadang-kala dia otopsi mayat. Bagaimana dia otopsi itu mayat? Dia buka perutnya, lalu dia lihat jantungnya, dia makan tuh jantung. Dia buka lagi mana dia dapatkan apa. Limpahnya, hatinya, ginjalnya, ususnya dia makan. Allah gambarkan seperti itu supaya kita gak mudah riba gitu loh. Karena orang itu kalau riba mulutnya menceritakan kejahatan atau keburukan saudaranya.
Apalagi kadang-kala dibungkus, enggak ini untuk ngasih nasihat. Untuk ngasih nasihat kau datang ke dia. Jangan diomongin di majelis. Kemudian kita mengetahui bobot dosa ghibah ini. Kalau kita berbuat dosa sama Allah, kita istighfar selesai. Tapi kita ghibahin saudara kita. Kelak pada hari kiamat, dia akan datang kepada kita. Mungkin menurut antum dia nggak tahu diribain. Dia datang. Dan kemudian kebaikan kita berikan kepada dia. Maka orang yang mau ribah mikir, apa tadi malam habis sholat malam atau hari ini puasa sunnah, ribain orang, ya Allah aku capek-capek beribadah. Aku berikan kepada teman yang aku nggak suka sama dia. Orang ketika melakukan ribah biasanya sama orang yang dia tidak menyukainya. Apakah masuk di akal engkau tidak suka sama kawanmu, lalu ibadah, pahala ibadahmu kau berikan kepada dia. Pahala sholatnya, pahala sedekah dia berikan kepada orang yang dia ribai. Kan secara logika seharusnya engkau kalau benci sama fulan, jangan memberikan sesuatu yang terbaik yang kau lakukan. Semoga dengan cara seperti itu kita bisa selamat dari riba dan minta sama Allah. Allahumma saddid lisan. Ya Allah benerin mulutku ini ya Allah. Mutahhir qalbi dan sucikan hatiku. Sehingga insya Allah kita akan tidak bermudah-mudahan berribah lagi. Barakallahu fikna. Jazakumullah khairan, Ustaz. Untuk selanjutnya, demikian Bu Dr. Teti, sudah cukup nggih? Alhamdulillah. Beliau sudah senyum-senyum Ustaz. Barakallahu fikna. Pakai masker jadi nggak kelihatan senyumnya. Untuk selanjutnya, ini masih ada waktu sekitar 20 menit ya Ustaz ya. Siap. Cukup banyak yang bertanya ini Ustaz. Alhamdulillah ini menarik sekali. Ini kami berikan kesempatan yang raisen, yang saya kepada Prodi atau Poltekkes Kemenkes Semarang yang dari Magelang. Monggo kepada Prodi Keperawatan Magelang, kami persilahkan. Baik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dengan Mas kami siapa? Dengan Angga, Ustaz. Oke. Kami dapatkan undangan alhamdulillah dari Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung. Kami perwakilan dari Program Studi Keperawatan Magelang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Ingin menanyakan Ustaz, bagaimana ketika berteman ini supaya kita bisa mendapatkan teman-teman yang baik, Ustaz, bagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz tadi, kita untuk berteman dengan teman-teman yang solih, yang akan mewarnai diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah ini bagaimana setiapnya supaya kami bisa berteman. Kebetulan di kampus itu kan kami berteman dengan berbagai instansi, dengan berteman dari berbagai relasi-relasi yang lain, dan harapannya juga dari pertemanan tersebut bisa memberikan manfaat kepada diri kita pribadi. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Ini pertanyaan agak sulit dijawab ya. Karena bicara bagaimana supaya kita dapat teman yang baik gitu. Kan kita kenal banyak orang gitu loh. Maka yang pertama, engkau cari tempat yang tepat mencari teman. Tempat yang tepat. Di mana tempatnya orang baik, di situ engkau cari. Salah satunya umpamanya rumah Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang sama-sama kuliah umpamanya, atau teman-teman yang sama-sama bekerja di suatu tempat, engkau lihat siapa di antara mereka yang rajin ke masjid. Ketika ketemu, oh fulan, bisa nih datang kepada fulan, ahlan, kef halak, tanya, ngobrol sama dia. Karena kita udah tahu nih, sama satu frekuensi, sama-sama mengagungkan sholat di masjid umpamanya. Kemudian yang kedua, ketika datang kajian, ini juga kadangkala tidak dimanfaatkan. Tatkala kita datang di majelis ilmu, maka berusaha di sana ketika duduk, berkenalan dengan yang di kanannya, berkenalan dengan yang di kirinya, yang di depannya, yang di belakangnya, ahlan wa sahlan. Ini dalam rangka mencari. Kemudian yang ketiga, ada pertemanan yang karena urusan dunia.
Kalau urusan kita sama kawan kita, Anda cuma urusan bisnis. Oke, nggak ada masalah urusan bisnis, tapi jangan kemana-mana. Karena kadang-kala kita punya kawan yang urusan bisnis, larinya kepada hiburan ini dan itu. Kita perlu berhati-hati. Setelah kita dapat teman, kita lihat kondisi dia. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kepada kita cara mengetahui seseorang, mengenal seseorang yang hendak kita jadikan kawan nih. Dari mana kita cara mengenalnya? Umar pernah mengatakan kepada seseorang, engkau pernah urusan duit nggak sama dia? Kata orang ini, enggak pernah urusan uang. Oke. Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Mungkin kadang kala berangkat umroh, perjalanan yang panjang, atau ya kita melakukan mungkin ada tugas kerja kemana. Lalu kita bersama orang tersebut. Engkau pernah enggak melakukan perjalanan panjang sama orang ini? Enggak. Taib yang ketiga, engkau bertetanggaan sama dia? Sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Enggak. Kata orang, engkau enggak kenal berarti sama dia. Oh mungkin kau ngelihat dia sholat di masjid. Iya kata dia. Engkau enggak kenal sama dia. Maka di sini penting bagi kita untuk mengetahui karakter seseorang. Dia baik enggak? Selain tadi kita bicara, kalau kita sama-sama di tempat yang mulia, sama-sama mengikuti kegiatan yang baik ya. Kemudian kita melihat orang ini tadi dalam perjalanan atau urusan muamalat dia, orang yang jujur, maka kita berkawan dengan orang tersebut. Tapi kadang-kala Ustaz, ya anak nggak bisa tahu semua itu. Ya bismillah dijalanin. Kita menghukumin orang itu dengan zahirnya. Tapi kalau dalam perjalanan pertemanan kemudian kita tahu, oh fulan ini suka memaki, lisannya kotor, fulan ini durhaka sama orang tuanya, fulan kayak gini, maka engkau harus tinggalkan. Karena jangan pernah berteman dengan orang yang durhaka sama orang tuanya. Kalau sama bapak, ibunya saja yang seharusnya dia berbakti, dia malah durhaka, bagaimana sama dirimu nantinya. Mungkin itu beberapa tips ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan kasiran Ustaz. Oh, terima kasih udah jelas sekali tadi yang disampaikan Ustaz. Untuk selanjutnya mohon maaf untuk yang sedang raise hand belum semuanya kita beri kesempatan. Ini masih banyak yang melalui chat pertanyaan. Kami bacakan beberapa nanti karena mengingat waktu ini masih 15 menit, semoga nanti cukup. Seandainya tidak, nanti bisa kami sampaikan lewat WA. Gitu ya Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, ini lewat chatting. Dari Ibu Ratna Kartikaning. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika ada teman yang awalnya kita anggap baik-baik saja, namun tanpa masalah, tiba-tiba si teman justru malah mengobrol keburukan pada orang lain, yang seharusnya ini tidak terjadi. Wajarkah bila sikap kita merasa kecewa kepadanya karena kebaikan yang sudah terbangun menjadi keburukan karena tindakannya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Tadi di antara adab berteman adalah kita melihat kepada kebaikannya. Tidak fokus kepada keburukannya. Bicara berbuat salah, semua orang berbuat salah. Maka bagaimana kita memaafkan saudara kita? Kalau bicara kecewa, wajar kita kecewa. Tapi apakah setelah itu kita putus sama dia, selama tinggal sama dia? Enggak. Kalau selama orang itu banyak kebaikannya. Oke, dia melakukan kesalahan ini. Mungkin karena lupa, karena lalai. Tugas kita, wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Karena ada orang-orang yang ketika berkawan lalu dia tahu kawan ini melakukan kesalahan. Dia berubah sikapnya tanpa pernah memberitahu kesalahan kawannya. Ada orang yang berbuat salah, itu lupa. Berbuat salah nggak sengaja. Doa kita minta sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah,
jangan hukum kami ya Allah. Kalau kami lupa atau kami nggak sengaja. Maka langkah pertama tetap kita berusaha untuk memberi nasihat kepada kawan kita ini. Kalau memang kita tahu dia baik, dia baik. Cuma ya dia melakukan sebuah kesalahan yang buat Ana menyakiti hati. Oke. Engkau kecewa wajar, maka disinilah kesempatan bagi dirimu untuk mengangkat derajatmu dengan memaafkan dia dan dengan memberitahu dia. Tapi kalau ternyata memang dia orang yang buruk nantinya setelah dilanjutkan, aduh Ustaz, Ana udah berusaha, udah berulang kali tapi kayaknya berat Ustaz. Ya sudah, cari kawan yang lainnya ketika itu. Barakallahu fiik. Jazakumullah Ustaz. Untuk selanjutnya kami bacakan lagi chatnya. Oke. Ini ada pertanyaan, mohon maaf Ustaz, ini juga mohon maaf kepada jamaah, tidak semuanya kami bacakan, ada beberapa saja. Bismillah, ini dari Dr. Gigi Asrofi. Ustadz, apakah yang dimaksud dengan syafaat dari teman yang soleh? Itu pertanyaan singkat Ustadz. Monggo Ustadz. Nah jemaah, kita beriman di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan adanya syafaat. Syafaat itu dari asal kata asyaf'u yang artinya genap. Jadi satu orang itu dikatakan witir karena dia ganjil. Dengan ada satu kawannya ini dia jadi genap. Itu makna syafaat. Syafaat ini adalah di mana orang ini menolong saudaranya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia sama kawannya jadi berdua, jadi genap. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara syafaat yang diberikan oleh teman kepada temannya, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang penghuni neraka tatkala mereka melihat ada orang yang keluar dari neraka. Orang beriman ingat, selama orang itu punya keimanan, maka dia tidak akan kekal di neraka. Selama dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi terkadang dia punya dosa-dosa yang menyebabkan dia harus mampir di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Penghuni neraka itu mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kata mereka, kita nggak punya pemberi syafaat, ya. Kita juga nggak punya kawan dekat yang bisa menolong kita. Kata mereka. Ternyata disebutkan oleh beberapa ahli tafsir bahwasanya ada orang yang keluar dari neraka. Ditanya, dia keluar itu siapa yang memberikan syafaat? Para nabi, malaikat, kawannya dia. Subhanallah. Kelak pada hari kiamat disebutkan dalam sebuah hadis tatkala orang-orang sudah masuk ke surga. Mereka saling tanya, mereka saling ngobrol ya. Lalu mereka kok kehilangan kawan mereka. Sahabat yang dulu ngaji sama mereka, puasa bareng mereka, mungkin berbuka bersama sama mereka. Mereka bertanya, ya Rabbana, kemana fulan ya Rabbana? Yang dulu sholat sama kami, beribadah sama kami, ngaji sama kami. Kok gak ada? Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, kau berangkatkan neraka, kau keluarkan kawan-kawan kalian. Disitulah kawan dapat memberikan syafaat kepada kawan-kawannya. Tentunya syafaat yang paling utama adalah syafaat Nabi SAW kepada umatnya. Tapi orang-orang soleh pun dapat memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat yang mereka cintai, yang mungkin amalan mereka gak cukup untuk keluar dari neraka, sehingga disinilah manfaatnya syafaat dari kawan-kawan yang soleh. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyak dari kawan-kawan yang soleh. Fa inna lahum indallahi syafa'ah. Mereka bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta sama orang-orang soleh. Tapi aku bukan dari mereka, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Arju an anala bihim syafa'ah. Dengan harapan orang-orang soleh itu memberikan syafaat kepada kita. Jadi usahakan kita, kalau kita mungkin gak punya kawan yang soleh, kita cinta sama orang soleh. Semoga Allah menggerakkan hatinya kelak pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita.
Dan kita berharap kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dosa-dosa kita diampuni dan kita diselamatkan dari api neraka. Barakallahu fikna. Jazakumullah khairan Ustaz. Jelas sekali. Nggih. Sudah jelas nggih Dr. Syafi'i. Dr. Asyrafi. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan yang kami bacakan dari Mas Ipung Kavinda. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pertemanan semakin akrab akan tetapi sikap menghormati semakin berkurang. Apa yang harus dilakukan? Jazakumullah khair. Kemudian ada senada pertanyaan yang senada. Mohon izin bertanya, kalau di Jawa Timur, kalau belum saling panggil cuk, bisa dikatakan belum terlalu akrab. Mohon arahannya terkait hal tersebut. Ini Kak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fi. Barakallahu fi. Ya, ahibati fillah. Bicara saling menghormatin antara kawan ini, mungkin memang ketika semakin akrab, bukan berkurangnya saling menghormatin, tapi mulai lunturnya batasan-batasan antara kita sama dia. Yang hal tersebut selama tidak mengantarkan kepada sebuah perbuatan dosa, maka nggak ada masalah sebenarnya. Rasul SAW pernah beliau lagi bermajlis, paha beliau kelihatan. Masuk Abu Bakar Siddiq, nggak ditutup sama Nabi SAW. Karena tahu sama Abu Bakar. Masuk Umar bin Khattab nggak ditutup. Tapi ketika masuk Utsman bin Affan, Nabi itu memperbaiki duduknya. Nabi menghargai Utsman bin Affan. Loh, emangnya Abu Bakar sama Umar? Nabi menghormatin mereka. Tapi ada sesuatu yang berbeda dengan Utsman bin Affan. Subhanallah, ketika mereka pergi, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sama Utsman kok kayak gitu?" Kata Nabi SAW, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika." Apakah aku tidak malu dari orang yang malaikat itu malu sama dia? Jadi kita ketika berkawan perlu tahu kondisi kawan-kawan kita nggak sama semuanya gitu. Nggak dipukul rata. Munculnya pertanyaan tadi umpamanya karena mungkin dia merasa kok kayaknya kurang menghormatin orang ini sama dia. Karena boleh jadi kawan itu dia nggak paham dengan diri antum. Sehingga dia memukul rata. Maka hendaklah kita berusaha untuk sabar ketika bicara umpamanya dia kok kurang menghormati Ustaz ya sejak anak tambah akrab. Ya itu konsekuensi sebenarnya. Hanya saja kalau engkau perlu menyampaikan sesuatu kepada dia agar perkawanan ini tetap terjaga, ya disampaikan gitu. Karena kadang-kadang kawan kita nggak tahu dengan apa yang kita tidak sukai. Dia memanggil kita dengan panggilan yang kita nggak sukai sebenarnya umpamanya. Ya kita perlu sampaikan kepada dia. Karena kita sudah akrab sama dia. Aku minta maaf sama engkau ya. Kalau engkau berkenan aku sama panggilan itu kok kurang suka. Kadang-kadang dia gurau, dia apa. Dan mizah pergurauan di antara teman ini kadang-kadang berlebihan dan berbalik menjadi permusuhan nantinya. Maka kita pun perlu mengkondisikan. Kalau bicara panggilan, maka lihat. Bicara panggilan itu kita disuruh memanggil dengan panggilan yang baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tanabazu bil alqab." Jangan memanggil, memberikan gelar-gelar itu panggilan-panggilan yang buruk. Setelah engkau beriman, ganti panggilan dengan yang baik. Kalau dikatakan di Surabaya itu kata-kata enggak akrab, sepertinya enggak sih. Itu mungkin tradisi di beberapa daerah atau beberapa orang saja. Karena banyak orang-orang yang akrab, ya mereka tidak memanggil dengan panggilan tersebut. Dan kalau ternyata makna panggilan tersebut nggak baik, kita tinggalkan. Diganti dengan panggilan yang lain. Artinya kita perlu berubah menjadi lebih baik. Sehingga sekali lagi, kalau memanggil kawannya, panggillah dengan panggilan yang paling indah buat dia. Yang dia suka dipanggil dengan panggilan tersebut. Barakallahu fikna. Baik aku. Ya. Ustadz, masih ada pertanyaan? Masih bisa nggak Ustadz? Kayaknya dua pertanyaan lagi dok. Gimana Ustadz? 2 pertanyaan lagi. Oke, siap Ustadz. Nih, Nyun Sewu saya pilihkan. Mohon maaf nanti kepada
Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami bacakan. Ini yang pertama pertanyaan dari Dr. Novi Andriani. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi teman atau saudara dengan tipe apabila diingatkan tentang perilaku beliaunya, maaf, yang kurang baik, beliau malah tersinggung dan kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Apakah tetap kita ingatkan terus atau cukup kita doakan agar perilakunya berubah? Ini pertanyaan pertama Ustadz. Siap. Sekalian yang kedua ya Ustadz. Siap. Oke. Yang kedua dari Ibu Nur Latifah. Bismillah Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana kalau kita menjauhi kawan dengan tujuan untuk menghindari adanya perselisihan, perdebatan dan ketidaknyamanan, bukan bermaksud untuk memutus silaturahim. Ini hampir-hampir senada. Monggo Ustadz, menikah Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Kita tuh kalau jadi orang baik, banyak yang suka sama kita. Tapi kalau kita levelnya naik, menjadi orang yang memperbaiki, biasanya banyak yang gak suka sama kita. Karena dianggap kita sok suci, ngurusin orang. Tapi ternyata di antara tugas besar yang diemban oleh orang mukmin, oleh umat Islam ini, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa yang dikerjakan kalian? Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita melihat kawan kita yang berbuat kesalahan, maka kita kasih tahu saudara kita. Mungkin dia tersinggung, oke kita cari cara bagaimana supaya dia nggak tersinggung. Tapi tetap jemaah, dengan cara yang baik pun kadang-kala orang itu tersinggung. Namun kita mengecilkan ketersinggungan dia. Contohnya nih, kita kalau mau ngasih nasihat ya, orang kita sampaikan kepada dia, wallahi inni uhibbu. Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, aku cinta kepadamu. Aku cinta buat dirimu seperti apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin walaupun 2 orang anak buahmu. Jangan. Ini pesan Nabi SAW. Caranya bagaimana membuka hati orang itu supaya nerima nasihat. Walaupun gak harus dia nerima nasihat. Karena Allah Azza wa Jalla yang punya hati orang tersebut. Kita berusaha. Jadi tatkala hendak memberikan nasihat, bagaimana kita membuka hatinya dulu. Dengan memuji dia, menyanjung dia. Dengan menceritakan, ana ini cinta kebaikan buat engkau. Ana kepingin kita bersama-sama masuk surga ya. Ada satu hal yang semoga engkau gak marah sih ya. Ya juga katakan kalau aku punya salah, aku minta engkau negur aku. Kita kan berteman ini untuk saling mengingatkan. Jadi pakai mukaddimah seperti itu. Kalaupun dia akhirnya marah, ya kita sudah melaksanakan tugas kita. Selesai tugas kita. Kita melihat kemungkaran itu lagi, kita tegur dia lagi umpamanya. Sampai memang kalau kita lihat dia orang-orang yang tidak bisa ditegur dan dia akan marah, ya wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh, mungkin kita tinggal doakan dia kalau kita sudah melaksanakan tugas kita. Adapun berkaitan dengan menjauhi teman, bukan dalam rangka memutuskan ukhuwah Islamiyah ya. Karena silaturahim ini dengan kerabat kita, adapun dengan saudara kita punya ikatan yang namanya al-ukhuwah Islamiyah. Yang Nabi mencontohkan dengan tangan ini ya, mathalu al-mu'min lil mu'min kal bunyan, seperti bangunan yang kokoh. Gak ada masalah sebenarnya kalau kita menjauhi, kita tetap menganggap dia saudara kita, tapi gak dekat lagi. Karena ada istilah, apa istilahnya? Kalau jauh itu jadi kangen gitu, jadi rindu. Tapi kalau dekat ribut terus, ya lebih baik kita menjauh. Namun tetap ada ziarah ya, ada perjumpaan sama dia. Kalau ketemu assalamualaikum, kita punya rizki, kita berbagi sama dia, memberikan hadiah kepada dia. Tapi kalau dekat tidak lagi, nggak ada masalah sebenarnya, karena innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung niatnya. Dan yang kita lakukan juga tidak memutuskan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Ana ucapkan sekali lagi
terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit RSUD Tumanggung dan kepada semua yang ada di sana dan kepada yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Jumat kita menjadi Jumat yang berkah. Jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di hari yang terindah ini. Anda kembalikan ke moderator, ke Dr. Sarjana. Jazakumullahu khair. Wa iyyakum Ustadz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tausiah Ustadz Dr. Syafiq hari ini sudah berlangsung dan baik. Dan alhamdulillah ini dari pendengar, dari Mustami yang mengikuti acara pagi hari ini luar biasa, banyak sekali pertanyaan. Dan mohon maaf apabila belum semuanya bisa diakomodir dalam acara ini. Insya Allah nanti semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali ya Ustadz. Syukur-syukur nanti bisa offline Ustadz. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pengajian Jumat pagi, insya Allah Jumat Barokah bersama dengan RSUD Kabupaten Temanggung pagi hari ini sudah cukup karena waktu sudah sesuai dengan jadwal sudah selesai. Mohon maaf kami tidak menyebutkan kesimpulan karena banyak sekali yang disampaikan Ustadz dan semuanya inti. Jadi kalau disimpulkan semuanya menjadi inti ini yang sangat-sangat berbobot dan insya Allah semoga dalam kajian ilmu pagi hari ini kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dan Ustadz, sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti ya, memberikan balasan yang jauh lebih baik kepada Ustadz. Semoga Ustadz dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri acara pada kajian pagi hari ini dari saya pribadi Sarjana, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya menyampaikan dan mengiringi acara pagi hari ini banyak kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan kepada yang tadi banyak pertanyaan belum bisa diakomodir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pagi hari ini bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pecinta minuman sehat Sari Lemon, yuk kita lihat pembuatan Lemon Wati. Pastikan memakai lemon yang segar agar kualitas Lemon Wati terjaga. Lemon Wati mendukung UMKM lokal yang tentu dalam produksinya dengan higienis, bersih, melewati quality control agar Lemon Wati tidak ada sedikit pun kotoran, walau setitik. Tidak langsung dituangkan ke dalam botol, melainkan botol tersebut disterilkan terlebih dahulu. Keren! Lemon Wati siap dikonsumsi pecinta hidup sehat sejati. Lemon Wati full vitamin C. Lemon Water. Lemon Wati. Lemon Water yang bukan buat Wati aja. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.